Assalamualaikum. Kami dari kelompok emosi akan menjelaskan pemaparan tentang emosi dan juga contoh formulasinya. PowerPoint ini disusun oleh saya Ramdan Subirin, NIM 19001. Dan saya Rasana Agustini, NIM 19006. Saya Fania Clarissa, NIM 19008. Saya Hans Junifer, NRP 013. Baik, sekarang kami ingin mempresentasikan PowerPoint seputar emulsi. Jadi definisinya itu emulsi merupakan sistem yang secara termodinamik tidak stabil, yang sedikitnya mengandung dua fase cair atau tidak dapat bercampur, di mana satu di antara kedua fase yang tidak bercampur didispersikan sebagai bola-bola dalam fase cair lainnya, atau bola-bola ini biasa disebut globul. Lanjut. Nah, teori emulsifikasi itu sendiri di sini kita mendapatkan ada dua. Yang pertama itu adsorpsi monomolekuler emulsifying agents dengan kerja stabilitas membentuk monolayer pada antarmuka minyak air. Monolayer ini berperan dalam mencegah koalescens dari droplet-droplet. Nah, yang kedua itu ada adsorpsi multimolekuler. Lapisan multimolekular di sekitar droplet dari fase terdispersi terbentuk oleh koloid hidrofilik. Koloid hidrofilik bekerja sebagai pembungkus di sekitar droplet yang membuat droplet sangat resisten terhadap koalesensi. Koloid hidrofilik memiliki kemampuan swelling untuk meningkatkan viskositas dari sistem sehingga kemungkinannya kecil bagi droplet untuk bersatu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, koalesensi itu adalah di mana kan di emosi itu dua fase. Nah, salah satu fase itu tuh lebih cenderung untuk mengikat sesamanya. Jadinya terpisah gitu dua fase itu. Lanjut. Nah, ini ada yang ketiga, itu adsorpsi zat padat seperti bentonit, vegum, magnesium hidroksida, aluminium hidroksida yang dibasahi pada sudut tentu baik oleh air maupun minyak dapat bekerja sebagai agen pengemulsi atau emulsifying agent. Hal ini terjadi karena keadaan yang pekat pada permukaan, sehingga partikel solid ini membentuk lapisan berpartikel di sekitar droplet yang terdispersi guna mencegah terjadinya koalesensi. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis emulsi ya. Yang pertama ini tuh kayak emulsi, ada emulsi yang minyak dalam air, ada juga emulsi air dalam minyak. Nah, kalau minyak dalam air itu fase internalnya itu minyaknya dan fase eksternalnya tuh airnya. Jadi yang disebutin duluan tuh fase internalnya. Begitu juga sebaliknya, kalau emulsi air dalam minyak itu berarti fase ya itu tadi. Ya benar. Lanjut. Nah, di sini ada emulsi minyak dalam air dalam minyak. Jadi bisa dikatakan ini emulsi ganda gitu. Dapat dibuat dengan mencampurkan suatu pengemulsi minyak dalam air dengan suatu fase air. Dan itu kayak caranya tuh itu fase air dalam suatu mixer dan perlahan-lahan menambahkan fase minyak untuk membentuk suatu emulsi minyak dalam air. Itu juga sebaliknya, ini ada emulsi air dalam minyak dalam air, yaitu mencampurkan suatu pengemulsi air dalam minyak dengan suatu fase minyak dalam suatu mixer dan perlahan-lahan menambahkan fase air untuk membentuk suatu emulsi air dalam minyak. Lanjut. Bisa dilanjutkan oleh Fania. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis emulgator. Emulgator itu dibedakan menjadi dua, emulgator alam dan emulgator sintesis atau buatan.
Yang pertama, emulgator alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, diantaranya ada gom arab, sangat baik untuk emulgator tipe minyak dalam air dan untuk obat minum, dikarenakan emulsi yang terbentuk sangat stabil dan tidak terlalu kental. Persentase penggunaannya yaitu 10-20%. Yang kedua ada teragakan. Dispersi teragakan dalam air sangat kental, sehingga untuk memperoleh emulsi dengan viskositas yang baik, hanya diperlukan teragakan sebanyak 1/10 kali gom arab. Teragakan berfungsi sebagai pengental dan tidak dapat membentuk koloid pelindung seperti pada gom. Yang ketiga ada agar-agar. Emulgator ini kurang efektif jika digunakan sendiri. Pada umumnya, zat ini ditambahkan untuk meningkatkan viskositas dari emulsi dengan gom arab. Kemudian ada emulgator hewani. Yang pertama itu ada kuning telur. Kuning telur mengandung lecitin, golongan protein asam amino, dan kolesterol, yang semuanya itu dapat berfungsi sebagai emulgator. Lecitin adalah emulgator tipe oil in water, sedangkan kolesterol adalah tipe water in oil. Kemampuan lecitin lebih besar dari kolesterol, sehingga secara total, kuning telur merupakan emulgator tipe oil in water. Yang kedua ada adepsolanae. Zat ini banyak mengandung kolesterol, merupakan emulgator tipe water in oil, dan banyak dipergunakan untuk pemakaian luar. Kemudian ada emulgator dari mineral. Contohnya itu magnesium aluminium silikat atau VIGAM. Dengan emulgator ini, emulsi yang terbentuk adalah emulsi tipe oil in water. Sedangkan pemakaian yang lazim adalah sebanyak 1%, dan emulsi ini khusus untuk pemakaian luar. Yang kedua ada bentonit. Tanah liat terdiri atas senyawa aluminium silikat yang dapat mengabsorpsi sejumlah besar air sehingga membentuk massa seperti gel. Untuk tujuan sebagai emulgator, umumnya dipakai 5%. Kemudian ada emulgator buatan atau sintesis. Yang pertama ada sabun, sangat banyak dipakai untuk tujuan luar, sangat peka terhadap elektrolit. Dapat dipergunakan sebagai emulgator oil in water atau water in oil, tergantung pada valensinya. Sabun bervalensi 1, misalnya sabun kalium, merupakan emulgator tipe oil in water, sedangkan sabun bervalensi 2, misalnya sabun kalsium, merupakan emulgator tipe water in oil. Kemudian ada twin 20, 40, 60, 80, serta span 20, 40, dan 80. Di sini ada konsentrasi span dan twin sebagai emulsifying agent. Untuk emulsi minyak dalam air, yaitu 1-15%. Untuk kombinasi dengan pengemulsi hidrofilik dalam emulsi minyak dalam air adalah 1-10%. Untuk meningkatkan sifat penahan air pada salep, 1-10%. Selanjutnya ada bahan utama dalam emulsi. Bahan utama dalam emulsi ini meliputi fase minyak, fase air, dan emulgator. Untuk fase minyak yang lebih banyak digunakan adalah minyak lemak seperti parafin liquidum, oleum licorice, olin kakao, dan masih banyak lagi. Fase minyak ini berguna sebagai terdispersi atau fase pendispersi. Fase air contohnya seperti asam stearat pada pembuatan krim. Fase air ini berguna sebagai fase pendispersi atau fase terdispersi. Emulgator yang lebih banyak digunakan adalah PGA, yang berguna untuk pembuatan emulsi penggunaan oral. Emulgator ini berguna untuk menurunkan tegangan antarmuka antara fase minyak dan air. Emulsi juga memerlukan bahan tambahan untuk menambah kekuatan stabilitas emulsi tersebut. Bahan tambahan tersebut meliputi pengawet dan penutup rasa. Penggunaan pengawet adalah untuk mencegah emulsi dari kontaminasi mikroorganisme yang membahayakan. Contoh pengawet yang biasa digunakan adalah asam benzoat, nipagin, nipasol, asam sorbat, benzalkonium klorida. Selain menggunakan pengawet, penutup rasa juga perlu ditambahkan agar rasa sediaan emulsi yang dibuat bisa tertutup oleh pemanis. Jika sediaan emulsi oral yang dibuat memiliki rasa yang pahit, maka akan membuat pasien tidak mau minum dan mengganggu pengobatan pasien. Untuk itu, sediaan emulsi yang berasa pahit ditambahkan pemanis. Contoh pemanis yang biasa digunakan adalah sukrosa, fruktosa, gliserin, sorbitol, dan mannitol. Mekanisme emulsifikasi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa emulsi terdiri dari dua fase yang tidak dapat bercampur, umumnya minyak dan air, dengan satu fase pendispersi sebagai droplet kecil di bagian lainnya.
Emulsi tidak dapat dibentuk dengan cara menghomogenisakan air dan minyak, karena kedua fase tersebut dapat memisah dengan cepat. Mekanisme yang memungkinkan interaksi protein dan fosfolipid pada antarmuka minyak dalam air terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, pendekatan molekul protein ke permukaan droplet didukung dengan elektrostatik tarik-menarik. Yang kedua, molekul protein terikat dengan gugus kepala polar fosfolipid atau perubahan konformasi minor. Yang ketiga, molekul protein terikat dengan gugus kepala polar fosfolipid atau perubahan konformasi mayor. Yang keempat, ada molekul protein penetrasi pada bagian gugus ekor hidrofobik fosfolipid. Selanjutnya ada contoh sistem emulsi. Tipe minyak dalam air yaitu suatu emulsi di mana minyak terdispersi sebagai tetesan dalam fase air, disebut minyak dalam air. Contohnya itu ada mayones, susu, dan krim. Tipe air dalam minyak yaitu jika air adalah fase terdispersi dan minyak adalah medium pendispersi. Emulsi disebut air dalam minyak. Contohnya yaitu margarin dan mentega. Kemudian ada emulsi ganda. Dalam tipe emulsi ini ada tiga fase yang disebut. Bentuk emulsinya itu ada air dalam air dan minyak dalam air dalam minyak, atau disebut dengan emulsi dalam emulsi. Selanjutnya ada ketidakstabilan emulsi. Pertama ada flokulasi, merupakan proses agregasi dari berbagai droplet menjadi satu droplet berukuran lebih besar, sifatnya dapat kembali atau reversibel. Proses ini tidak melibatkan peleburan droplet, melainkan hanya bergabung satu dengan yang lain. Flokulasi disebabkan oleh lemahnya gaya tolak-menolak antar droplet, di mana gaya tarik-menarik elostatis dan van der Waals semakin kuat di permukaan droplet. Selanjutnya, creaming dan sedimentasi flokulasi. Creaming adalah gerakan ke atas dari tetesan relatif terdispersi ke fase kontinu. Sedangkan sedimentasi adalah proses membalikan, yaitu gerakan ke bawah dari partikel. Kecepatan sedimentasi tetesan atau partikel dalam cairan dihubungkan dengan hukum Stokes. Faktor yang dapat memengaruhi kecepatan sedimentasi atau creaming antara lain diameter tetesan yang terdispersi, viskositas medium pendispersi, dan perbedaan berat jenis antar fase terdispersi dan medium pendispersi. Pengurangan ukuran partikel yang berkontribusi meningkatkan atau mengurangi creaming. Selanjutnya, inversi fase. Emulsi dikatakan membalik ketika perubahan emulsi dari minyak dalam air ke air dalam minyak, atau sebaliknya. Inversi kadang-kadang terjadi dengan penambahan elektrolit atau dengan mengubah rasio fase volume. Sebagai contoh emulsi minyak dalam air yang mengandung natrium stearat sebagai pengemulsi dapat ditambahkan kalsium klorida karena kalsium stearat dibentuk sebagai bahan pengemulsi lipofilik dan mengubah pembentukan produk air dalam minyak. Inversi dapat dilihat ketika emulsi dibuat dengan pemanasan dan pencampuran dua fase, kemudian didinginkan. Hal ini terjadi kira-kira karena adanya daya larut bahan pengemulsi tergantung pada perubahan temperatur. Hal yang mempengaruhi kestabilan emulsi. Pertama, tegangan permukaan. Dengan menurunkan tegangan antarmuka, maka akan menurunkan tegangan energi antarmuka, sehingga meningkatkan stabilitas emulsi. Kedua, kekuatan dari lapisan antarmuka. Contohnya, alkohol dengan jumlah atom karbon yang lebih sedikit memiliki aktivitas permukaan yang lebih tinggi, sehingga mampu menurunkan tegangan antarmuka. Stabilitas emulsi menggunakan alkohol tidak stabil karena rantai molekul terlalu pendek untuk membentuk lapisan yang melindungi droplet. Ketiga, distribusi ukuran partikel. Ukuran partikel yang kecil menyebabkan perubahan distribusi ukuran droplet, dan emulsi dengan ukuran partikel yang kecil memiliki range diameter droplet yang lebih kecil. Ketika ukuran droplet lebih kecil, maka interaksi hidrodinamik akan berkurang. Akibatnya, viskositas menjadi kecil. Keempat, pemilihan emulsifier. Contohnya pada emulsi minyak dalam air, digunakan hidrokoloid. Hidrokoloid dengan kelarutan yang tinggi di air dingin memiliki viskositas yang rendah dalam larutan dan memiliki kapasitas emulsifying yang tinggi.
dan tidak menyebabkan efek kental. Kelima, ukuran droplet, di mana droplet merupakan parameter yang penting dalam menentukan stabilitas emulsi minyak dalam air menurut hukum Stokes. Emulsi yang memiliki flavor agent memiliki rantai asam lemak yang kecil yang mampu larut dalam fase air. Kemungkinan akan melewati fase air dan bersatu membentuk droplet dengan ukuran yang besar. Pengurangan urangan partikel akan meningkatkan stabilitas emulsi, di mana ukuran droplet di bawah 100 nanometer yang dikenal dengan mikroemulsi dan stabil secara termodinamika. Selanjutnya ada contoh formulasi. Ya, yang pertama itu ada emulsi kosmetik minyak zaitun. Bahan-bahannya itu yang pertama ada minyak parafin, simulsol 4000, aquades, lemon oil, dan olive oil. Alatnya itu ada mechanical stirrer, pipet tetes, kulkas, inkubator atau stability chamber, dan pH meter. Monografi bahan, yang pertama parafin oil, pemberiannya itu cairan kental, transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol, 95%, larut dalam kloroform dan dalam ether. Fungsinya sebagai solvent, konsentrasinya untuk topical emulsion itu 1% sampai 20%. Yang kedua ada simulsol 4000, nama lain polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, konsentrasinya itu kurang dari 10%, pemberian cairan kental, hampir tidak berbau, kelarutannya larut dalam castor oil, dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam lemak, dalam air. Fungsinya itu sebagai emulsifier, pH-nya 5-7. Kemudian ada minyak zaitun, pemberian cairan kuning pucat atau kuning kehijauan, bau lemah, tidak tengik, rasa khas, pada suhu rendah sebagian atau seluruhnya membeku. Kelarutan, sukar larut dalam etanol, mudah larut dalam kloroform, dalam ether, dan dalam ether minyak tanah. Kegunaan pelembab kulit. Kemudian ada aquades, jernih, tidak berasa dan tidak berbau, fungsinya sebagai pelarut. Lemon oil, pemberiannya tidak berwarna hingga kuning kehijauan, fungsi sebagai zat tambahan. Cara pembuatannya itu, yang pertama fase air yang terdiri atas minyak parafin dan simulsol 4000 yang dipanaskan sampai 75 derajat Celcius. Pada waktu bersamaan, fase air yaitu air yang dipanaskan dengan suhu yang sama. Setelah pemanasan, fase air ditambahkan ke dalam fase minyak sedikit demi sedikit menggunakan mechanical stirrer dengan kecepatan putaran 200 rpm selama 15 menit sampai fase air selesai ditambahkan. Kemudian ditambahkan minyak lemon 2-3 tetes selama proses pengadukan ketika temperatur mencapai 60 derajat Celcius untuk memberikan aroma pada emulsi. Setelah penambahan air selesai, kecepatan pengadukan dinaikkan sampai 1000 rpm untuk penghomogenan. Kemudian ini untuk formulasi yang kedua yang mengandung olive oil. Fase minyak terdiri atas minyak parafin, simulsol 4000, dan virgin olive oil 3% yang dipanaskan sampai suhu 75 derajat Celcius. Fase cair ditambahkan ke dalam fase minyak sedikit demi sedikit dengan kecepatan pengadukan konstan yaitu 2000 rpm selama 15 menit sampai fase cair selesai ditambahkan. Kemudian selama proses pengadukan dan ketika temperatur mencapai 60 derajat Celcius, ditambahkan 2-3 tetes minyak lemon untuk menambahkan aroma. Setelah fase cair selesai ditambahkan, kecepatan pengadukan dikurangi sampai 1000 rpm selama 5 menit untuk mencapai homogenisasi. Kemudian dikurangi lagi menjadi 500 rpm selama 5 menit untuk menyelesaikan proses penghomogenan. Yang kedua ada formulasi emulsi oral minyak jintan hitam. Dengan bahan minyak jintan hitam, alfa tocoferol, metilparaben, CMNCNA, pasta pandan, propilparaben, span 80, twin 80, sukrosa, dan aquades. Alatnya ada gelas kimia, mixer, termometer, dan mantel pemanas. Monografi bahannya itu ada aquades dengan pemberian jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Fungsinya itu sebagai pelarut. Minyak jintan hitam dengan pemberian mempunyai rasa yang kurang menyenangkan dan fungsi sebagai zat aktif.
alfa tokoferol mempunyai pemberian cairan minyak kental, bening, tidak berwarna atau coklat kekuningan. Kelarutan praktis tidak larut air, mudah larut dalam aseton, etanol, eter, dan minyak sayur. Fungsinya sebagai antioksidan dan zat terapeutik. Konsentrasi penggunaannya itu 0,001% sampai 0,05%. Inkompatibilitasnya itu inkompatibel dengan peroksida dan ion logam terutama besi, tembaga, dan perak. Metil paraben atau nipagin. Pemberiannya kristal tidak berwarna atau serbuk kristal putih, tidak berbau dan rasa seperti terbakar. Kelarutan mudah larut dalam etanol 95%, dalam propilen glikol, dalam eter, larut dalam air pada suhu 500 derajat Celcius, dalam air pada suhu 800 derajat Celcius, agak sukar larut dalam gliserin. Konsentrasi penggunaannya itu 0,015 sampai 0,2%. Fungsinya sebagai pengawet, inkompatibel dengan surfaktan non-ionik, bentonit, maksimum trisilikat, talk, teragakan, natrium alginat, minyak atsiri, atropin, bereaksi dengan gula dan gula alkohol. NaCmC, pemberiannya serbuk granular putih atau hampir putih, tidak berbau. Kelarutan praktis tidak larut dalam aseton, etanol 95%, eter, dan toluen. Mudah terdispersi dalam air pada berbagai suhu, membentuk larutan koloid jernih. Konsentrasi penggunaannya 0,25 sampai 1%. Fungsinya sebagai zat pengental, inkompatibel dengan larutan asam kuat dan dengan garam yang larut dari besi dan logam lain seperti aluminium, raksa, dan seng. Inkompatibel pula dengan santan gum. Selanjutnya ada pasta pandan, dia berguna sebagai zat perwarna. Selanjutnya ada propil paraben atau nipasol. Pemberiannya serbuk putih, hablur, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Pelarutan mudah larut dalam aseton, dalam eter, dalam etanol, sukar larut dalam propilen glikol, dalam gliserin, sangat sukar larut dalam air, dalam minyak mineral. Inkompatibilitas dengan surfaktan ionik atau miselisasi, plastik, magnesium aluminium silikat, magnesium trisilikat, besi oksida kuning, basa lemah, dan asam kuat. Konsentrasinya 0,01 sampai 0,02%. Fungsinya sebagai pengawet. SPAN 80. Pemberiannya cairan minyak, hampir tidak berbau. Kelarutan mudah larut dalam minyak nabati, tidak larut dalam air, PEG, dan alkohol. Fungsi sebagai emulgator, inkompatibilitas belum diketahui. Konsentrasi minyak dalam airnya 1 sampai 10%. Selanjutnya ada TIN 80. Pemberiannya cairan kental, transparan, tidak berwarna, hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutan mudah larut dalam air, dalam etanol 95%, dalam etil asetat P, dan dalam metanol P. Sukar larut dalam parafin cair P, dan dalam biji kapas. Fungsinya sebagai emulgator. Inkompatibilitas belum diketahui. Konsentrasi 1 sampai 15%. Sukrosa. Pemberian hablur putih tidak berwarna. Massa hablur atau berbentuk kubus atau serbuk hablur putih. Tidak berbau, rasa manis, stabil di udara, larutannya netral terhadap lakmus. Kelarutan sangat mudah larut dalam air, lebih mudah larut dalam air mendidih, sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dan dalam eter. Fungsinya sebagai pengemanis. Konsentrasinya 67%. Inkompatibilitas dengan sukrosa dapat terkontaminasi oleh logam berat yang dapat menyebabkan inkompatibilitas dengan zat aktif tertentu, misalnya asam askorbat. Sukrosa inkompatibel juga dengan aluminium. Di sini ada perhitungan SPAN 80 dan TWIN 80-nya, bisa dilihat. Selanjutnya, cara pembuatnya itu pertama, dimasukkan 40 gram sukrosa dalam 38,8 ml air dan dipanaskan hingga larut.
Setelah itu dimasukkan NaCmC sebanyak 8 gram dan diaduk hingga mengental. Kemudian dimasukkan Twin 80 dan metilparaben sebagai bahan A. Pada saat yang bersamaan dipanaskan Span 80, minyak jintan hitam, alfa tokoferol dan propilparaben dalam gelas kimia pada suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu, bahan B dimasukkan ke dalam bahan A sambil diaduk dengan mixer sampai terbentuk emulsi yang sempurna. Setelah itu ditambahkan pasta pandan dan diaduk kembali dengan mixer sampai dingin. Selama pengadukan dengan mixer, dilakukan metode pengadukan intermittent shaking atau pengadukan berselang. Selanjutnya ada emulsi gel itraconazole. Bahan-bahannya itu itraconazole, karbopol 934, karbopol 940, liquid parafin, Twin 20, Span 20, propylen glikol, metilparaben, propylparaben, dan aquades. Alatnya gelas kimia, viscometer, termometer, pH meter, dan mantel pemanas. Monografi bahan. Pertama, itraconazole. Pemurniannya serbuk putih atau hampir putih. Kelarutannya praktis dalam air, mudah larut dalam metilen klorida, sangat tidak larut dalam etanol 96%. Fungsinya anti jamur. Kemudian karbopol 934. Pemberiannya berwarna putih, halus, bersifat asam, dan berupa serbuk yang higroskopis dengan bau yang khas. Kelarutannya larut dalam air, dalam metanol 95% dan gliserin. Fungsinya sebagai gelling agent. Viskositasnya 30.500 sampai 39.400. Konsentrasinya 0,5 sampai 2,0%. Kemudian karbopol 940. Pemberian berwarna putih, halus, bersifat asam dan berupa bentuk yang higroskopis dengan bau yang khas. Kelarutan larut dalam air, dalam etanol 95% dan gliserin. Fungsi gelling agent. Viskositas 40.000 sampai 60.000. Konsentrasinya 0,5 sampai 2,0%. Selanjutnya, parafin liquidum. Pemberiannya cairan kental, transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutan praktis dalam air dan dalam metanol 95% P. Larut dalam kloroform P dan dalam eter P. Manfaatnya sebagai laksativum dan juga fase minyak. Selanjutnya Twin 20. Pemberian cairan kuning muda hingga coklat muda, bau khas lemah, kelarutan, larut dalam air, dalam metanol, dalam etil asetat, dalam metanol, dan dalam diazan. Tidak larut dalam minyak mineral. Fungsi agen pengemulsi. Konsentrasinya untuk dikombinasikan dengan emulgator lain yaitu 1-10%. Selanjutnya Span 20. Pemberian berbentuk cair kental, berwarna kuning, memiliki rasa dan bau yang khas. Kelarutan sorbitan umumnya larut atau terdispersi di minyak, larut dalam pelarut organik, dalam air, meskipun tidak larut umumnya terdispersi. Fungsinya sebagai agen pengemulsi. Konsentrasi untuk dikombinasikan dengan emulgator lain yaitu 1-10%. Selanjutnya propylen glikol. Pemberian cairan kental, jernih, tidak berwarna. Rasa khas, praktis tidak berbau, menyerap air pada udara lembab. Kelarutan dapat bercampur dengan air, dengan aseton, dengan kloroform. Larut dalam eter dan dalam beberapa minyak esensial. Tidak dapat bercampur dalam minyak lemak. Fungsinya agen stabil. Konsentrasi untuk topikal 5-80%. Selanjutnya metilparaben. Pemberian habur kecil, tidak berwarna atau serbuk hablur putih, tidak berbau atau berbau khas lemah, sedikit rasa terbakar. Kelarutan suka larut dalam air, dalam benzen, dan dalam karbon tetraklorida. Mudah larut dalam metanol dan dalam eter. Fungsinya pengawet. Konsentrasi untuk topikal 0,02 sampai 0,3%. Selanjutnya ada propylparaben. Pemberian serbuk atau habur kecil, tidak berwarna. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, sukar larut dalam air mendidih, mudah larut dalam metanol dan dalam eter. Fungsinya pengawet,
Konsentrasi untuk topikal 0,01 sampai 0,6%. Aquades. Selanjutnya aquades, pemberian cair jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Selanjutnya adalah perhitungan SPAN 20 dan TWIN 20. Bisa dilihat. Kemudian ini adalah formulasi. Yang pertama itu membuat formulasi gel. Mendispersikan karbonil omega 4 ke dalam aqueous di lubang 1, lalu aduk dengan kecepatan konstan. Kemudian mendispersikan karbonil 90 ke dalam aqueous di lubang 2, lalu aduk dengan kecepatan konstan. Selanjutnya, lubang 1 dan lubang 2 dicampur dan dihomogenkan. Selanjutnya ini formulasi emulsi dan akhir. Fase minyak disiapkan dengan melarutkan SPAN 20 ke parafin cair. Fase air disiapkan dengan melarutkan TIN 20 ke aqueous. Metil dan propilparaben dilarutkan dengan propileng glikol, sedangkan itrakonazol dilarutkan dengan etanol. Lalu kedua larutan digabungkan dan masuk ke fase air. Fase air dan minyak dipanaskan terpisah dengan suhu 70 sampai 80%. Suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Lalu fase minyak ditambahkan ke fase air. Selanjutnya diaduk sampai dingin hingga terbentuk kompas emulsi. Setelah itu dicampurkan formula gel dan emulsi dan terbentuk emulsi gel. Oh iya, selanjutnya ada emulsi ekstrak rimpang kunyit. Jadi bahan-bahannya itu ada ekstrak etanol rimpang kunyit, lalu ada olive oil atau minyak zaitun, terus ada PGA juga, ada sorbitol, natrium sitrat, ada natrium benzol juga, dan aqueous. Nah, alat-alat yang digunakan tuh yang pertama ada seperangkat gelas kimia, terus yang timbangan analitik, terus magnetic stirrer hot lab. Ini ada monografi bahannya. Yang pertama itu ada ekstrak etanol rimpang kunyit. Pemberiannya itu cairan kental berwarna kuning, bau khas, rasa agak pahit. Dan kelarutannya itu karena di dalam ekstrak etanol rimpang kunyit itu terdapat senyawa kurkumin, dia relatif tidak larut dalam air, sedikit larut dalam benzen dan kloroform, larut dalam alkohol dan asam asetat glasial, dan lebih mudah larut dalam minyak. Lalu kegunaannya sendiri itu untuk pengobatan radang, lalu mencret, sakit kuning, gastrisit, ulkus lambung, dan sakit perut. Lanjutnya terus ada olive oil. Pemberiannya itu cairan kuning pucat atau kuning kehijauan. Baunya lemah, tidak tengik, bau khas, lalu pada suhu rendah sebagian atau seluruhnya membeku. Sukar larut dalam metanol 95%. Terus larut dalam kloroform pekat, terlalu eter pekat, dan dalam eter minyak tanah pekat. Lalu inkompatibilitas dari olive oil ini bisa terjadi saponifikasi oleh alkali hidroksida pengoksidasi. Lalu kegunaannya itu sendiri sebagai emolian dan sebagai fase minyak di formulasi ini. Lalu ada juga natrium sitrat. Pemberiannya itu natrium sitrat ablur, tidak berwarna atau serbuk putih. Kelarutannya sendiri dalam bentuk hidrat sangat mudah larut dalam air, sangat mudah larut dalam air mendidih, tidak larut dalam etanol. Kegunaannya pada sediaan ini berguna untuk buffering agent agar pH sediaan tetap terkontrol. Lalu konsentrasi yang digunakan itu 0,3 sampai 2%. Bisa di next. Nah, lalu ini ada PGA atau gummi akasia. Pemberiannya sendiri itu hampir tidak berbau, rasa tawar seperti lendir. Kelarutannya mudah larut dalam air, menghasilkan larutan yang kental dan tembus cahaya. Lalu praktis tidak larut dalam etanol 95%. Kegunaannya itu sebagai zat tambahan. Di formulasi ini sebagai emulsifying agent. Dan konsentrasinya sendiri bila sebagai emulsifying agent itu 10 sampai 20%. Lalu ada juga natrium benzoat. Pemberiannya
granul atau serbuk hablur putih, tidak berbau atau praktis tidak berbau, stabil di udara. Kelarutannya mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam metanol, dan lebih mudah larut dalam metanol 90%. Kegunaannya itu mencegah tumbuhnya mikroorganisme pada sediaan emulsi di mana emulsi yang dibuat adalah emulsi tipe minyak dalam air. Jadi mencegah pertemuan mikroba di fase airnya. Lalu konsentrasi yang digunakan itu untuk oral medicine itu 0,02 sampai 0,5%. Lalu ada juga sorbitol. Pemberian itu serbuk, butiran atau kekuningan, putih, rasa manis, higroskopik. Kelarutannya sangat mudah larut dalam air. Sukar larut dalam metanol 95% pekat, dalam metanol 95% pekat, dan dalam asetat pekat. Kegunaannya sebagai humektan dan sedikit pemanis. Konsentrasi yang digunakan itu 3 sampai 15%. Cara pembuatannya sendiri itu dengan metode gombasa. Jadi seperti biasa, yang pertama olive oil dan ekstrak rimpang kunyit dituang ke dalam mortir, kemudian PGA didispersikan hingga merata dalam minyak. Kemudian diaduk cepat hingga terbentuk korpus emulsi, lalu dipindahkan ke wadah magnetic stirrer, yaitu sebagai fase minyaknya. Lalu bahan-bahan seperti sorbitol, Na-citrat, dan maksudnya di sini sorbitol dan Na-citrat itu dilarutkan dalam air secukupnya pada beker gelas. Itu sebagai fase air. Lalu setelah itu memasukkan fase air ke dalam fase minyak secara perlahan. Lalu setelah itu sedikit demi sedikit menambahkan natrium benzoat dan ditambahkan setelah benzoat ditambahkan sampai selesai, lalu ditambahkan air hingga tanda batas. Lalu diaduk di magnetic stirrer hot plate dan menunggu pengadukan hingga terbentuk emulsi. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Bisa dilanjutkan mungkin Ramdan. Sekian dari pemaparan dan juga menunjukkan contoh formasi dari kelompok emosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.